Hello, morning guys. Now we are in Dinas Perpustakaan dan Arsip of Kisaran. My name is Kire. My name is Dinda Rizka. So, Let's we start. Good morning, loyal viewers of English Study Program. How are you all? I hope you are all well and in good health. The first news today is how important is education according to the head of Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan. Let's just listen to the explanation from the head of Dinas Perpustakaan dan Arsip Kisaran. Thank you, Kiray. Now I am at Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan. So now I will meet of the head Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan. Di bidang perpustakaan. Tadi nama saya Dinda Rizka. Pertanyaannya, Bu, menurut Ibu, seperti apa definisi pendidikan bagi Ibu sendiri? Definisi pendidikan itu adalah bagaimana sesuatu wadah yang harus dikembangkan untuk dapat ditanamkan kepada anak. Dari keluarga ya, kita harus belajar mendidik anak gitu kan, supaya anak ini mempunyai etika dan pemikiran yang bermanfaat untuk hidupnya. Ya itu singkatnya ya, sederhananya saja menurut saya. Pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah pendidikan itu menjamin masa depan seorang anak? Kalau masa depan, maksudnya pendidikan menjamin Apakah ketika dia berpendidikan dia akan sukses, atau kan banyak nih, bukannya kan dari universitas banyak yang bilang kalau buat apa tuh kuliah, ujung-ujungnya juga bakal nganggur karena kan saingannya banyak gitu. Nah, menurut Ibu bagaimana dengan kata-kata seperti itu? kalau pendidikan itu kan oke, itu secara luas pemikiran orang tentang belajar di semakin tinggi belajar belum tentu dapat berhasil gitu kan. Yang dididik itu kan bukan cuma masalah pelajarannya aja kan, emosinya juga harus dididikkan gitu. Jadi pendidikan itu betul salah satu usaha kita untuk supaya anak kita itu berhasil bukan berarti sukses, karena berhasil itu bukan berarti harus kaya raya, enggak. Berhasil dia menata hidupnya, mengolah hidupnya, atau menata hidupnya supaya lebih baik dari apa yang dilihatnya atau pernah dialaminya. Yang kayak saya berusaha untuk meningkatkan pendidikan anak saya supaya apa yang masa lalu saya mungkin yang buruk atau yang mungkin karena pendidikan saya cuma D3 gitu. Saya mau anak saya lebih baik dari saya supaya hidupnya lebih berhasil dari saya. Ya itu prinsip saya. Saya harus bisa sekolahkan anak saya dan tingkat yang lebih tinggi lagi supaya dia berhasil dan bisa. Perbandingannya itu bukan berarti sukses harus kaya raya. Tapi pendidikan itu berguna juga untuk diri sendiri ya, Bu, menurut Ibu. Dan kalau saya punya pertanyaan pribadi ya, Bu, untuk prodi saya kan prodi FKIP, Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan. Apakah menurut Ibu, saya banyak mendengar nih, buat apa untuk di FKIP ujung-ujungnya jadi guru honor gitu. Apakah menurut Ibu itu gimana gitu? Kalau guru honor kenapa saya? Apakah guru honor itu berarti gagal? Enggak. Kalau dia melakukan kejahatan berarti dia gagal dalam hidup. Kalau dia masih dari guru honor, dia kan bisa mendidik orang. Tidak harus PNS namanya hidup. Tidak harus PNS namanya berhasil. Pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana Dinas Perpustakaan berperan dalam pendidikan? Nah, kalau dinas perpustakaan mungkin di awalnya ya orang-orang berpikir, karena memang saya latar belakang dari ilmu perpustakaan ya.
Orang mulanya orang berpikir kalau di perpustakaan itu cuma nyusun-nyusun buku, cuma baca-baca buku. Ternyata bukan. Di perpustakaan itulah gudang ilmu, segala ilmu yang ada di situ. Baik itu di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, pertanian, peternakan, semua ada. Tentang arsitektur, apa semua ada. Tentang kelistrikan, elektronik, apa semua ada. Jadi istilahnya kita menata pengadaan buku yang ada di sini, kita lihat apa kebutuhan masyarakat, terutama mahasiswa. Makanya kita pun ya, saya juga kenapa? Karena kami mau mendukung supaya anak-anak asalkan lebih maju, lebih berhasil. Jadi sampai kami juga mengadakan kegiatan ke lapangan. Itu ada berapa banyak itu baru dapat bantuan dari istri gubernur ya, istri Pak Ibu Randi. Terus kita ada mobil tempat keliling dan kita juga dulu ada wisata baca, ini bisnya dulu. Wisata baca itu, jadi anak-anak asahan ini kan tidak semua bisa datang ke perpustakaan. Kita jemput dari satu sekolah ya maksimal 40 orang karena mobilnya juga bukan besar-besar kali, itu kita jemput. Mereka di sini bersosialisasi apa itu perpustakaan, mereka mengerti apa saja yang dilayangkan, dan kita bukan melayangkan hanya buku saja, kita juga ada orang-orang, kalian kan sudah pernah kemari ya gitu kan, ada wifi kita dulu kita ada ruang internet untuk orang-orang untuk pengunjung kita, tapi sekarang nggak ada karena kita sudah layangkan dengan wifi. Kemudian kita sudah ada perpustakaan digital, kita sudah ada karena sudah ada ngurus di situ, bukan Ipusnas, perpustakaan digital Asahan ada, kita sudah buat itu gitu. Jadi memang kita tetap, kalau bisa kita tetap semakin berkembang sesuai dengan era sekarang ya, semua serba digital ya, kita pun begitu. Karena untuk satu buku ini saja ya, kita pakai data digital, kita masukkan ini. Dulu kan pakai buku induk gitu, kita harus sekarang pakai sistem komputer semua. Jadi supaya pengunjung, kita bukan bahasanya bukan pengunjung ya, biasanya kalau orang yang datang kan berkunjung, kita bahasa perpustakaannya itu pemustaka, supaya pemustaka bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkannya, makanya kita buat fasilitasinya. Jadi untuk mempermudah pemustaka untuk menyusun informasi yang dibutuhkannya. Jadi memang selain itu juga pendidikan yang dapat, kita juga mengadakan gerakan peningkatan minat baca masyarakat, itu baru dikembangkan sekarang. Jadi ada duta-duta baca juga itu di daerah-daerah, desa-desa gitu ya. Di situ yang pertama kita apa, kaum ibu, karena yang mendidik anak, yang dekat dengan anak itu kan ibu ya gitu kan. Dan ibu itu kadang-kadang kan selesai kerjaan rumah dengan ekonomi yang kurang, pas dia cari mikir ya, apa ya yang bisa meningkatkan perekonomian ya, kita buatlah kegiatan, kita kasih dia baca, kita buat perlombaan, dulu ada kita buat perlombaan, terus kita motivasi mereka, akhirnya mereka termotivasi untuk bagaimana caranya meningkatkan perekonomian keluarga dengan membaca buku. Mereka lihat buku masak-masak, mereka belajar memasak, lalu mereka jual, dapatlah penambahan income untuk keluarga, ya kan? Lebih sejahtera kan? Jadi kalau untuk para petani misalnya kan, kayak di daerah Pulau Naga sana kan banyak yang perkebunan gitu ya, kan ada kita layankan juga buku-buku pertanian, buku-buku tentang bagaimana pembibitan sawit, atau untuk orang-orang yang ada di Bagan, jadi itu bagaimana caranya kita menangkap ikan, bagaimana caranya ada bagian kapal itu yang harusnya bagaimana, itu ada.
ada dipakai juga punya. Untuk perpustakaan keliling itu apakah beroperasional setiap harinya atau ada waktu-waktu tertentu? Ada waktu-waktu tertentu, ada waktu-waktu tertentu, dan kita harus sesuaikan dengan jam pelajarannya anak-anak sekolah. Ya, jadi kita masuk ke SD, SMP, SMA karena di sini ribuan ya SD, ribuan banyaknya SMP, SMA juga sekolah SD ribuan kayaknya. Jadi satu sekolah itu satu kali dalam setahun, dan tahun depan belum tentu karena kita masuk ke sekolah-sekolah semua, baik itu negeri atau swasta. Pertanyaan ini cukup segitu aja Bu. Terima kasih. So basically, the library and archive service play an important role in adding knowledge and insight to society. Apart from them, according to the head of the Educational Library and Archive Service, it is important for all groups because with education we can form good character. University does not graduate a person's success, but an education person definitely has a good character and potential. And friends, don't forget to visit Asahan District Library and Archive Service. Thank you for watching and see you.